Halo teman-teman, kita sekarang sudah mau menuju ke akhir, masuk ke bab ke-8. Di bab ke-8 ini judulnya menghadapi kesusahan dan musibah. Jadi ngomongin tentang kesusahan dan musibah, ini adalah hal yang pasti terjadi setidaknya sekali seumur hidup teman-teman ya. Kita pernah pasti akan mengalami hal-hal yang kita bisa sebut musibah. Nah, jadi teman-teman di bab 8 ini dimulai dengan sebuah cerita yang bisa dibilang sebuah tragedi. Jadi ada Vincentius Evan, baru berusia 11 tahun. Dia dikenal guru-gurunya sebagai anak yang senang menolong, terutama kepada teman-temannya yang sedang tertinggal dalam pelajaran. Dia tidak pernah menolak saat diminta tolong membantu mengerjakan tugas. Hari Minggu 13 Mei 2018, dia bersama adiknya Nathanael yang baru berusia 8 tahun berjalan bergandengan menuju gereja Santa Maria Tak Bercela di Surabaya. Di sisi lain gereja, dua orang kakak beradik juga memasuki kompleks gereja, Firman Halim 15 tahun dan Yusuf Fadil 17 tahun. Firman dan Yusuf meledakkan diri, Evan dan Nathan pun terhempas. Keduanya sempat dibawa ke rumah sakit, tetapi nyawa mereka tak tertolong. Evan meninggal karena luka bakar, pendarahan dalam, dan benturan. Adiknya Nathan sempat menjalani operasi amputasi kaki, tetapi darah yang terlalu banyak hilang, akhirnya membuat menyusul kakaknya. Hari Minggu itu Indonesia terhenyak tak percaya akan aksi kekejaman yang harus memakan korban orang-orang tak bersalah, termasuk anak-anak kecil. Nah, di bab ke-8 ini, teman-teman, mungkin agak terlalu deep ya, jadi kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita mensikapi sebuah musibah yang terjadi dalam hidup kita, teman-teman. Sama seperti si ceritanya Evan ini, teman-teman. Bagaimana sih orang tuanya bisa menyikapi? Nanti kita akan bahas, teman-teman, di buku ini. Yang pasti adalah kita akan mendapatkan pelajaran berupa 6 poin bagaimana caranya kita bisa menghadapi sebuah tragedi dan musibah, teman-teman. Dan kita akan mulai dari yang pertama. Cara yang pertama, teman-teman, kita bisa menggunakan mindset ini akan memperkuat saya. Jadi, teman-teman, stoicism itu mempercayai bahwa di balik musibah itu ada kesempatan. Atau kalau dalam bahasa modernnya, what doesn't kill you only makes you stronger. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya kata-kata seperti ini. Jadi, kita itu bisa menyikapi sebuah musibah bahwa itu adalah kesempatan untuk kita bisa kuat, teman-teman. Kalau misalnya kita bisa menghadapi musibah itu akan membuat kita menjadi manusia yang lebih kuat. Salah satu filsuf Stoicism, Epictetus, pernah berkata, semua pertanda atau kejadian atau musibah adalah keuntungan bagi saya. Apapun yang terjadi, saya memiliki kendali penuh untuk menarik manfaat darinya. Kita akan bahas orang-orang ternama yang menjadikan sebuah musibah itu menjadikan mereka lebih kuat dalam mengejar cita-cita dan perjuangan mereka. Yang pertama ada Walt Disney. Sebelum sukses dengan bisnis animasinya, Walt Disney pernah dipecat oleh koran tempatnya bekerja karena dianggap kurang imajinasi dan miskin ide. Terus ada Oprah Winfrey, dipecat dari pekerjaan pertamanya sebagai pembawa berita dengan alasan terlalu emosional dengan beritanya. Para guru dari Thomas Edison, penemu bola lampu dan banyak inovasi lainnya, mengatakan padanya bahwa dia terlalu bodoh untuk belajar apapun. Ada Lady Gaga, diputus oleh perusahaan rekamannya hanya sesudah 3 bulan. Terus ada Colonel Sanders, pendiri KFC, saat berusaha menjual resepnya mengalami penolakan dari 1.000 lebih restoran. George Lucas mengalami penolakan 2 kali dari 2 studio besar untuk ide Star Wars. Naskah Harry Potter ditolak oleh 12 penerbit besar sampai akhirnya diterbitkan dan sekarang namanya besar banget. Steve Jobs dipecat dari perusahaan Apple yang didirikannya di tahun 1985 dan kemudian kembali lagi untuk meraih sukses lebih besar. Nah, jadi dari kejadian-kejadian itu, teman-teman, kisah-kisah kegagalan itu, kita bisa mengambil hikmahnya, manfaatnya adalah jika kita bisa menghadapi musibah, itu bisa memperkuat saya, itu bisa memperkuat kita, teman-teman. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan kita menghadapi tragedi yang Vincentius Evan tadi? Bagaimana orang tuanya bisa menyikapi hal tersebut? Yang namanya musibah itu pasti pernah terjadi dalam hidup kita, teman-teman. Cuman kita dihadapi dengan 2 pilihan. Apakah kita mau dimakan lama-kelamaan, kita mati perlahan-lahan dengan cara kita terlalu fokus pada hal yang tidak bisa kita rubah, yang di luar kendali kita, atau kita fokus kepada hal yang bisa kita kendalikan, yaitu saat ini juga.
kita kehilangan seseorang, kita tertimpa musibah, teman-teman, itu sudah terjadi dan itu adalah hal yang di luar kendali kita, teman-teman. Tapi yang bisa kita fokuskan adalah kalau menurut buku di Filosofi Teras, yaitu kita jangan biarkan diri kita habis dengan hal-hal yang hal di luar kendali, tapi fokuskan kembali pada hal-hal yang di bawah kendali kita. Seperti contohnya orang tua dari Vincentius, Evan, dan Nathan, teman-teman, ibunya itu dia menyerahkan kembali kedua anaknya ke pangkuan Tuhan sambil mengucapkan doa sekaligus pengampunan bagi pelaku serangan yang telah merenggut nyawa anak-anaknya yang masih kecil. Nah, dari situ teman-teman kita bisa mempelajari dari orang tuanya Evan dan Nathan, pengampunan yang diberikan oleh ibunya, yaitu yang bernama Weni, sepenuhnya ada di bawah kendalinya. Tidak ada yang bisa merenggutnya. Dan kita juga harus ingat, teman-teman, musibah itu bisa memperkuat kita. Di balik musibah ada kesempatan untuk membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Lalu cara yang kedua adalah melawan pola pikir destruktif. Nah, jadi di sini teman-teman Filosofi Teras mengajak kita untuk menghilangkan pola pikir ini, teman-teman. Dan pola pikir ini disebut 3P. Kita harus menghilangkan 3P ini, teman-teman. Yang pertama personalization, yaitu menyalahkan diri saya. Jadi ketika ada musibah, kita menyalahkan diri sendiri, teman-teman. Ini salah saya, ini gara-gara gua salah terus, gua itu orangnya nggak bener, ini gara-gara gua. Coba waktu itu nggak gini, ini gara-gara gua. Jadi menyalahkan diri sendiri. Nah, yang kedua ada pervasiveness, yang artinya adalah menganggap musibah di satu aspek hidup sebagai musibah di seluruh aspek hidup. Jadi gua selalu salah, hidup gua tuh selalu sial, kena karma terus, hidup gua tuh jelek banget, kayak gitu ya. Nah, terus ada yang paling parahnya lagi adalah permanence. Permanence artinya adalah keyakinan bahwa akibat dari sebuah musibah atau kesulitan itu akan dirasakan terus-menerus. Jadi merasa seumur hidup gua nggak bakal bisa move on dari musibah ini. Nah, 3P itu teman-teman kita harus lawan karena itu tidak sama sekali membantu kita untuk menghadapi musibah, justru malah memperparah. Nah, jadi teman-teman gunakanlah nalar kita, sekali lagi janganlah fokus pada hal yang tidak bisa kita kendalikan, tapi fokus kepada saat ini juga. Dan cara yang ketiga adalah menerima penderitaan, teman-teman. Hal-hal yang mencakup peristiwa musibah atau kedukaan, jika memang itu adalah hal dari bagian dari alam, teman-teman, kita diajak menerimanya dengan senang hati. Semua hal yang memang harus dijalani makhluk hidup seperti kematian, sakit penyakit, atau segala hal yang di luar kendali kita seperti bencana alam itu tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Kita diajak untuk menerimanya dengan senang hati. Cara yang keempat adalah menang dengan bertahan. Ketika kita berhadapan dengan musibah, teman-teman, kita itu tidak perlu mengalahkan cobaan. Terkadang teman-teman dengan sudah bisa bertahan, itu juga kita bisa disebut menang, teman-teman. Cukup bertahan saja. Jadi ada quotes dari Seneca dan Marcus Aurelius, teman-teman, untuk memperkuat pesan ini. Kalau dari kata Seneca, teman-teman, dalam pertandingan suci, banyak yang meraih kemenangan dengan cara membuat lawan mereka lelah. Dengan ketahanan yang keras kepala. Bayangkan seorang stoa bagaikan atlet seperti itu, yang melalui latihan panjang dan tekun akhirnya memiliki kekuatan untuk bertahan menerima serangan sampai lawannya lelah sendiri. Kata Marcus Aurelius, jadilah seperti tebing di pinggir laut yang terus dihunjam ombak, tetapi tetap tegar dan justru menjinakkan murka air di sekitarnya. Jadi terkadang teman-teman pada saat kita mengalami musibah, kita tidak perlu kok ya kan langsung mengalahkan cobaan itu. Terkadang dengan hanya bertahan, teman-teman, kita sudah bisa menang. Hang in there, teman-teman. Bertahanlah, tetap teguh bagaikan tebing kerang yang tidak bisa dikalahkan oleh badai. Sampai akhirnya cobaan tersebutlah yang akhirnya lelah sendiri sama kita. Hang in there, teman-teman. Bertahanlah. Mungkin itu bukan anjuran yang buruk buat kita. Cara yang kelima adalah latihan menderita, teman-teman. Nah, jadi latihan menderita ini kurang lebih sama yang kayak waktu itu kita pernah pelajari yang namanya premeditatio malorum. Yaitu kita expect disappointment supaya kita tidak pernah merasakan yang namanya kecewa. Nah, contohnya gimana caranya kita menerapkan latihan menderita ini? Jadi latihan menderita ini kurang lebih sama seperti tentara yang latihan berperang. Pada saat latihan aja itu sampai berdarah-darah, teman-teman. Nah, jadi kenapa tentara melakukan latihan sekeras itu, teman-teman? Karena supaya pada saat ada perang,
beneran terjadi, teman-teman, nah mereka sudah siap untuk menghadapi perang tersebut. Begitupun juga dalam hidup kita, teman-teman. Kalau misalnya kita tertimpa musibah, suatu musibah, misalkan let's say kita mengalami kebangkrutan, kita kehilangan harta kekayaan kita, ada masalah ekonomi dalam hidup kita, teman-teman. Nah, bagaimana cara latihan menderitanya? Latihan menderitanya adalah, teman-teman, kita mencoba untuk hidup yang sederhana. Jadi ini bisa dianjurkan, teman-teman latihan melakukan ini 3-4 hari. Misalkan kalian latih hidup sederhana, dari yang tadinya pakai mobil mewah, kalian pakai angkutan umum, ya kan. Terus kalau dari yang tadinya pakai baju yang lembut, yang mahal, pakai baju yang sederhana, terus pakai celana pendek yang biasa, sandal yang biasa. Intinya dari situ kita dilatih dan kita dites apakah kita bisa melepaskan kenyamanan kita selama beberapa hari, teman-teman. Jadi dengan begitu, teman-teman, kita bisa mendapatkan banyak benefit sebenarnya dengan latihan menderita. Pertama, kita jadi lebih tangguh, sama seperti tentara yang sudah siap perang pada saat mereka latihan. Terus kita bisa lebih pede, teman-teman. Pada saat kita benar-benar terjadi, amit-amit ya, musibahnya benar-benar terjadi, kita lebih pede, teman-teman. Bisa lebih siap menanggung musibahnya. Dan yang ketiga, teman-teman, kita bisa adaptasi. Jadi kita tidak ketergantungan dengan harta. Jadi pada saat harta kita misalkan ada berkurang, kita ada masalah ekonomi, kita tetap bisa meraih kebahagiaan sejati, teman-teman. Dan terakhir, yaitu kita dengan latihan menderita, kita bisa belajar yang namanya bersyukur. Karena kita dengan seperti itu kita happy dengan apa yang kita punya. Jadi teman-teman bisa latihan menderita sesuai dengan kasus musibah yang amit-amit akan terjadi. Kalau misalkan amit-amit ada musibah, kita di PHK, kita dipecat dari perusahaan, terus kita nggak ada income atau income-nya menurun, teman-teman. Kita bisa latihan dengan cara latihan menderitanya, kita makan sederhana kayak gitu ya. Terus kita misalkan tidur di spring bed yang tipis seperti itu misalkan. Jadi dengan latihan menderita itu, teman-teman, kalian bisa lakukan, di buku ini ditulis, kalian bisa lakukan 3-4 hari. Itu tuh kalian bisa lebih siap untuk menanggung musibah nantinya. Dan pelajaran ke-6 yang bisa kita dapat adalah halangan adalah jalan. Nah, di sini teman-teman malah diajarkan bahwa musibah, tantangan itu adalah jalan buat kita, teman-teman, bukan sebuah hambatan. Kenapa sih bisa kayak gitu, teman-teman? Jadi ini adalah kekuatan pikiran ya. Musibah itu bisa kita anggap sebagai musibah yang menghalang kita, atau kita bisa menganggap musibah ini sebagai kesempatan untuk menemukan jalan baru. Itu kekuatannya ada di pikiran kita, teman-teman. Nah, di sini kita dianjurkan untuk melihat sebuah musibah itu menjadi kesempatan untuk kita memulai jalan baru, teman-teman. Nah, kita pakai contoh dari Steve Jobs. Steve Jobs itu dipecat, teman-teman, dari perusahaannya dia sendiri, teman-teman. Hampir 9 tahun dia membangun, itu tiba-tiba dia dipecat, teman-teman, pada saat membangun Apple. Nah, cuman pada saat dia ada pidato kelulusan di Stanford University, dia mengatakan dipecat dari Apple adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Karena apa? Kita bisa bayangin juga sih, teman-teman, kalau misalkan Steve Jobs tidak dipecat, mungkin sekarang tidak ada yang namanya iPhone, tidak ada yang namanya Pixar, ya kan, dan lain-lain, teman-teman. Jadi Steve Jobs ini menganggap bahwa musibah yang terjadi, pecat dari perusahaannya sendiri, teman-teman, itu adalah sebuah jalan baru, kesempatan dia memulai jalan baru. Dan pada saat dia memulai jalan baru itu, justru itulah yang bisa membuat diri dia menjadi lebih baik, teman-teman. Nah, itu yang namanya halangan adalah jalan. Kita bisa praktekin juga, teman-teman, dalam hidup kita. Misalkan kita mengalami ada masalah ekonomi, mungkin itu adalah kesempatan untuk kita belajar tentang yang namanya bersyukur. Atau ada musibah, kita ada konflik, teman-teman, mungkin itu adalah jalan baru untuk kita bisa belajar tentang yang namanya memaafkan atau mengampuni. Jadi, teman-teman, kita bisa melihat halangan itu sebagai jalan kita sendiri, jalan baru untuk belajar hal baru, atau jalan baru untuk membuat diri kita itu menjadi pribadi yang lebih baik. Seneca pernah berkata, teman-teman, kamu sungguh sial jika tidak pernah tertimpa musibah, karena artinya kamu menjalani hidup tanpa pernah menghadapi lawan. Tidak ada yang tahu kemampuanmu sesungguhnya, bahkan dirimu sendiri tidak. Jadi dengan kita menghadapi musibah juga sebenarnya, teman-teman, kita itu jadi tahu kekuatan kita tuh sebesar apa sih, ya kan? Kehebatan kita tuh sebesar apa, kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan halangan adalah jalan. Nah, itu dia, teman-teman, 6 pelajaran yang bisa kita dapat dari bab ke-8. Semoga 6 cara ini bisa membantu teman-teman untuk
menghadapi musibah atau tragedi yang terjadi dalam hidup teman-teman. Dan thank you banget teman-teman udah mau nonton, like dan subscribe kalau misalnya teman-teman suka, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.